Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu tentang interaksi dengan non-muslim di dalam Al-Quran. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum membahas pembahasan tersebut. Yang pertama adalah bahwa manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dia adalah atau mereka adalah tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dengan sesama makhluk, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, kita tidak bisa lepas dari mereka. Karena apa? Ya karena sifat kita sebagai manusia, itu pasti membutuhkan orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak butuh kepada orang lain, yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, melaksanakan apa yang dia kehendaki sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau kita sebagai manusia dan makhluk tentu saja membutuhkan orang lain. Itu adalah hal yang naluriah, hal yang fitrah, hal yang tidak bisa kita lepaskan. Oleh karena itu dalam ayat misalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di situ Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, atau berbentuk laki-laki dan perempuan. Kemudian dari situ Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal. Nah, supaya saling mengenal di sini tidak ada batasan harus dengan satu agama, tidak ada batasan harus dengan satu kepercayaan. Bahkan hadirin sekalian, kalau kita mau mengkalkulasi, menghitung 24 jam sehari semalam, apa yang kita lakukan dalam waktu sehari semalam, kita membutuhkan saudara kita yang satu agama, kita membutuhkan saudara kita yang satu kepercayaan. Itu cuma berapa persen? Cuman berapa persen? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Kita makan, kalau kita tidak mau masak, kita belanja di luar. Apakah kita harus membeli kepada orang yang sesama agama? Tidak. Kita membeli makanan bisa kepada orang non muslim. Maju 1 meter kita membutuhkan pulsa. Apakah harus dengan yang sesama agama? Tidak.
Maju 100 meter kita butuh bensin. Apakah yang menjual bensin atau kita membeli bensin harus kepada orang yang sesama muslim? Tidak. Jadi kita hidup sehari semalam 24 jam. Kita butuh dengan sosok atau teman yang sesama muslim. Itu cuma sekian persen yang harus sesama muslim. Itu cuma sekian persen. Apalagi kalau kita itu potongannya sholat lah sholat, yaitu ritual ibadah. Kalau potongannya kita itu sholatnya suka sendiri, tidak berjamaah, ya udah selesai. Kita tidak membutuhkan orang lain. Dan ini semua itu memang sudah disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan suatu kesalahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan suatu kesalahan. Tapi ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa hubungan persaudaraan dengan manusia apapun agamanya, hubungan atau interaksi dengan sesama manusia apapun kepercayaannya, itu porsi yang kita butuhkan itu jauh lebih besar, jauh lebih besar. Dengan lain kata, kalau kita membatasi diri, beli bensin harus kepada orang muslim, beli pulsa harus kepada orang muslim, beli makanan harus kepada orang muslim. Dengan kata lain, kita itu sudah mempersempit diri kita sendiri, membunuh diri kita sendiri. Kita hidup di Indonesia yang mayoritas muslim. Kalau kita sampai kaku dalam hal itu juga sangat repot. Itu juga sangat repot. Apalagi kalau kita berkesempatan tinggal di negara non-Islam, di negara non-Muslim, Amerika misalnya, atau Eropa misalnya, yang mana Muslim itu sangat minoritas. Mau apa kita? Kita tidak akan bisa hidup. Dan yang perlu kita catat lagi, bahwa nilai ibadah, kualitas beribadah, kualitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah yang sifatnya adalah horizontal, dalam bentuk hablum minan nas, itu ukurannya itu bukan dalam hal kita itu pilih-pilih. Kalau kita beli bensin kepada orang muslim misalnya, kemudian pahala kita lebih besar misalnya. Kita beli makanan misalnya kepada pemilik warung yang muslim misalnya, itu pahalanya lebih besar daripada yang lain. Tidak. Kualitas ibadah kita itu adalah dilihat dari bagaimana kita menerapkan akhlakul karimah, kepada orang yang kita pergauli, meskipun kepada non-muslim, tapi kita bersikap sopan. Dia tua, kita bersifat menghormati. Dia lebih muda dari kita, kita mengasihi dan sebagainya. Itu yang justru mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian
menyakiti ya. Apa nih kemudian menyakiti non muslim itu kemudian tidak dosa? Ya sama-sama dosa. Itu juga manusia, makhluk Allah. Kita menyakiti kucing aja ya. Kita menyakiti kucing, menyakiti hewan, mukul sapi dengan sekeras-kerasnya. Itu kita kena dosa. Apalagi kita menyakiti manusia. Tapi dia kan kafir. Tapi dia kan non muslim. Emang kalau dia kafir, emang dia kalau non muslim, pernahkah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh? Yang ada justru sebaliknya. Rasulullah SAW dalam satu riwayat tiap hari menyuapi orang Yahudi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika hendak salat berjamaah, di depannya ada orang tua, beliau berjalan lambat, tidak mau mendahului orang tua tersebut, meskipun orang itu bukan non muslim tapi Yahudi. Itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan indikator, sudah memberikan rambu-rambu. Jadi pada dasarnya kita berbuat baik kepada siapapun, agamanya apapun, kepercayaannya itu apapun, itu terhitung sebagai a'malul bir, perbuatan kebaikan, terhitung sebagai amal kebaikan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memang melarang, yaitu innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Coba lihat, meskipun orang kafir itu memerangi kita, meskipun orang kafir itu mengusir kita, Allah tetap tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Yang dilarang adalah kita berkawan akrab dengan mereka. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi dengan syarat, dengan catatan, yaitu mereka adalah memerangi kita. Kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan Islam yang gagah berani. Beliau ketika perang salib itu, apa yang beliau lakukan? Ternyata tetap berbuat baik kepada musuhnya, yaitu Raja Louis Lionheart Singapura, musuhnya itu. Ketika musuhnya sedang sakit,
Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi, panggil dokter terbaikku, suruh supaya dia mengobati orang ini. Panggil dokter terbaikku, suruh dia mengobati orang ini. Padahal siapa dia? Itu adalah panglima Kristen yang memusuhi Islam dan sedang berperang dengan Islam. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tetap memperlakukan dengan baik. Nah, apalagi kita di Indonesia. Di Indonesia itu kita tidak dalam keadaan perang. Orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tidak sedang memerangi kita, tidak. Mereka tidak mengusir kita dari tanah kita, tidak. Apa alasan kita? Apa dalih kita untuk tidak mau berbuat baik kepada mereka? Apa? Apa alasan kita? Apa alasan kita untuk tega-teganya, yaitu menyakiti hati mereka? Menyakiti kucing aja itu adalah sebuah perbuatan dosa. Apalagi menyakiti manusia meskipun dia non muslim. Menyakiti kambing aja itu dosa, apalagi menyakiti manusia. Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan tentang bagaimana kita harus menjaga lisan kita. Beliau mengatakan, dan di antara bentuk bagaimana kita menjaga lisan kita adalah jangan sampai kita itu melaknat, jangan sampai kita itu mengutuk orang lain, meskipun orang itu kafir, meskipun orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau berkata, seandainya kamu sepanjang hidupmu tidak pernah mengutuk orang kafir, tidak pernah melaknat orang kafir, ingat, sepanjang hidupmu kamu tidak pernah mengutuk orang kafir, tidak pernah melaknat orang kafir, kamu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengapa kamu tidak melakukan. Kelak di hari kiamat kamu tidak akan ditanyai oleh Allah, hei, kenapa kamu tidak pernah mengutuk orang kafir? Tidak akan pernah dijawab semacam itu. Justru sebaliknya. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau kita terucap cacian kepada orang kafir, kalau kita terucap umpatan kepada orang kafir, justru kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa? Mengapa kamu sampai mengutuk makhlukku? Mengapa kamu sampai melaknat manusia yang aku ciptakan? Dia lahir, aku yang menghendaki. Dia tumbuh besar, aku yang menghendaki. Dia bisa bernafas, aku yang memberi nafas.
Dia sehat, aku yang memberi makan. Kenapa kamu mengutuknya? Kenapa kamu melaknatnya? Itu justru yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, apalagi kepada sesama muslim. Kepada orang kafir pun kita dilarang untuk berkata jelek, berkata buruk, berkata yang menyakitkan hati mereka, dilarang. Tapi kemudian ada yang berdalih, tapi Al-Quran kan mencela mereka. Al-Quran kan menyebut mereka anjing. Al-Quran kan menyebut mereka sebagai penghuni api neraka. Ya sudah, Al-Quran. Yang berkata semacam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kamu itu siapa? Lah kamu itu siapa? Kalau orang tua memarahi anaknya, orang tua menghardik anaknya karena kenakalan si anaknya itu, ya terserah orang tuanya. Jangan kamu kemudian ikut-ikutan mencela. Wah iya kamu itu wah. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya masa justru kamu itu nanti akan diterabung oleh ibune. Wes rasa melu-melu ki anakku dhewe. Lapa kon melu-melu? Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Iki makhlukku. Iki makhlukku, lapa kamu ikut-ikut mengkafir-kafirkan makhlukku? Kalau aku mengkafirkan mereka, kalau aku memarahi mereka, kalau aku mencela mereka, dia itu makhlukku. Jadi itu adalah dalam rangka mendidik, tidak seperti kamu dalam rangka membenci. Coba kita pikir, orang tua memarahi anaknya, itu adalah dalam rangka mendidik. Lah kok kita kemudian masuk ikut-ikut memarahi si anak itu, ikut-ikut apa itu jenenge, sok kenal, sok dekat, kemudian ikut campur tangan, campur aduk urusan mereka. Ya kita pasti akan disalahkan, dimarahi oleh orang tua. Nah demikian juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bergaul dengan manusia tanpa melihat agamanya, itu porsinya adalah jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kita bergaul dengan orang yang seagama dengan kita. Jauh lebih besar. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalau Nabi Muhammad dan para sahabatnya ke pasar, ketemunya dengan orang Yahudi, ya orang Nasrani, ya dengan orang musyrik dan sebagainya. Jadi tidak ada kemudian pasar khusus muslim, tidak. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW meninggal, itu baju besi beliau itu masih ada di tangan orang Yahudi karena sebagai barang jaminan. Jadi beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Pertanyaannya, kok kenapa enggak
Kenapa beliau enggak menghadikan kepada sahabatnya yang muslim? Kenapa beliau tidak menggadekan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abu Bakar dan sebagainya? Kenapa? Kenapa kepada Yahudi? Ya ini menunjukkan bahwa interaksi Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam hal ini itu tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan agama. Bahkan beliau di dalam menerima hadiah dan di dalam memberikan hadiah itu juga tidak membeda-bedakan. Ada suatu riwayat bahwa beliau pernah keracunan, hampir keracunan karena makan makanan yang diberikan oleh seseorang yang orang itu adalah Yahudi. Ini bukan masalah kemudian bahwa kita tidak boleh menerima hadiah dari non-muslim. Ini justru menunjukkan bahwa saling memberi hadiah, saling memberi hadiah antara umat Islam dengan non-muslim itu sudah biasa. Sudah biasa. Jadi cerita Nabi Muhammad hampir keracunan karena pemberian orang Yahudi, ini justru menunjukkan bahwa saking biasanya, saking sudah menjadi tradisi antara masyarakat muslim dengan non-muslim itu saling memberi hadiah. Kalau sejak dulu itu dilarang, maka Rasulullah akan selektif. Ada orang yang memberi, agamamu apa? Muslim, ya aku terima. Agamamu apa? Yahudi, aku nggak mau menerima. Ternyata enggak. Ya ini justru menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuka. Rasulullah SAW itu terbuka. Kalau kita simpulkan ya, bahwa interaksi kita dengan non-muslim itu ya memang kita memang tidak disuruh untuk selalu mengalah, tidak. Kita juga tidak disuruh untuk selalu bersifat keras, bersifat galak, menggunakan tensi yang tinggi kepada non-muslim, juga tidak. Justru kita itu disuruh untuk bersikap bijak. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus lunak, kapan kita harus sabar, kapan kita harus menghukum. Kita bisa melihat bagaimana indahnya Al-Quran di dalam mengajari kita tentang berinteraksi dengan non-muslim. Kita tidak diperintahkan untuk selalu lunak sehingga kita diinjak-injak. Kita juga tidak diperintahkan untuk selalu galak, menggunakan tensi tinggi sehingga mereka pada lari ketakutan. Tidak. Kalau ibaratnya wong Jawa, kita tetap disuruh untuk ngemong. Maksudnya ngemong itu ya? Maksudnya ngemong adalah ya kita dekati, tapi jangan sampai dia itu ngelunjak, jangan sampai dia itu kurang ajar dan menginjak-injak kita. Di sisi lain, kita tidak
diperintahkan untuk bersifat keras, galak, dan sepanen. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.